Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta supaya salah satu memimpin kita dalam doa. Ya, sudah. Setelah berdoa, Ibu akan mendata data kehadiran kalian masing-masing. Ya, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutannya itu adalah sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel saat terlarut, tetapi tidak bergantung pada jenis pelarutnya. Adanya zat terlarut dalam larutan mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku larutan. Hal yang terpenting yang menjadi penyebab perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah proses ionisasi dan disosiasi yang terjadi pada larutan tersebut. Ya, larutan non-elektrolit yang contohnya adalah gula. Gula itu tidak mengalami ionisasi, sedangkan NaCl itu terdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Untuk itu dapat dilihat pada perbandingan berikut. Yang tadi Ibu jelaskan tentang sifat koligatif larutan, yaitu sifat fisika larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut tetapi tidak bergantung pada jenis pelarutnya. Di sini sifat koligatif larutan itu terdiri atas yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang titik didih. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu larutan sama dengan tekanan atmosfer di lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu titik beku. Titik beku adalah suhu pada zat cair mulai membeku. Dan yang ketiga itu adalah osmosis. Osmosis itu adalah peristiwa perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil ke larutan konsentrasinya yang lebih besar melalui membran semi permeabel. Ya. Di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang elektrolit. Elektrolit itu adalah zat terlarut yang menghasilkan larutan yang menghantarkan arus listrik. Contohnya itu seperti NaCl. Dan yang kedua itu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit itu adalah zat terlarut yang menghasilkan larutan tetapi tidak dapat menghantarkan listrik. Itu tuh contohnya itu seperti larutan gula. Terus larutan elektrolit itu mempunyai sifat koligatif yang lebih besar dibandingkan koligatif larutan non-elektrolit, tetapi konsentrasinya sama. Sifat koligatif larutan elektrolit itu dapat dirumuskan seperti rumus yang Ibu tulis di belakang sini. Sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan larutan elektrolit itu antara lain yaitu jumlah ion yang dihasilkan oleh larutan elektrolit, di mana elektrolit itu menghasilkan 2 ion yaitu CH3COH, HCl, NaOH, dan NaCl. Elektrolit yang menghasilkan 3 ion yaitu CaOH 2 kali, H2SO4, Na2CO3. Di mana elektrolit yang menghasilkan 4 ion yaitu FeCl3,
AlCl3, dan makin banyak ion yang dihasilkan dari larutan elektrolit, makin besar pula harga delta Tb dan delta Tf. Jika ke dalam pelarut zat cair dimasukkan zat terlarut yang sukar menguap, maka akan menimbulkan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik D, dan tekanan osmosis. Untuk menentukan nilai sifat koligatif larutannya itu, hal pertama yang perlu diperhatikan itu, apakah larutan itu ternyata tergolong dalam larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jika merupakan larutan elektrolit, maka untuk mencari nilai sifat koligatif larutan harus melibatkan faktor Van Hoff. Akan tetapi, jika larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit, maka untuk mencari nilai sifat koligatif larutan tidak akan melibatkan faktor Van Hoff. Di sini contoh dari sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ketika kita memasak air sampai mendidih, kemudian kita memasukkan beberapa sendok gula ke dalam air tersebut. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi pada air tersebut ketika dimasukkan gula. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa air yang mendidih itu akan menghasilkan gelembung gas. Dan pada saat kita memasukkan gula, gelembung gas itu akan hilang atau berkurang. Mengapa hal itu terjadi? Karena terjadi adanya penurunan tekanan uap. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan tugas dan akan kita lanjutkan materinya di minggu yang akan